Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Naidean, Pak Dean. Kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana membuat assignment. Assignment adalah suatu aktivitas yang dibuat sehingga siswa bisa mengumpulkan tugas. Tugas itu bisa berupa foto, bisa berupa file, ataupun bagi siswa yang tidak punya laptop, bisa berupa teks yang di-take di HP mereka. Oke. Setelah itu, di dalam video ini juga akan diberikan cara membuat diskusi yang hemat paket data, terutama bagi siswa ya, karena diskusinya adalah berbasis teks. Ya, seperti chatting tapi berada dalam satu topik. Oke. Silahkan ikuti video berikut. Baik, selanjutnya masukkan username, lalu masukkan password, tekan login. Maka di situ ada mapel contoh ya. Jadi mapel yang kemarin kita sudah buat. Kita klik mapel contoh. Di situ ada bab 1 dengan keterangan di bawahnya. Kemudian ada kata pengantar yang diberi dari back, lalu materi yang berupa file dan ulangan berupa multiple choice, benar salah, dan matching. Oke, selanjutnya untuk mengedit, klik turn editing on untuk mengeditnya. Oke. Jadi tandanya jika sudah seperti ini berarti bisa diedit. Ya. Oke. Kata pengantar, materi, ulangan, ini sudah ada di video 1 dan 2. Selanjutnya adalah kita add activity resource. Kita klik di situ. Kita pilih paling atas sendiri gambar tangan assignment. Kita klik. Lalu kita add. Oke. Kita kasih judul kumpulkan tugas materi 1. Deskripsi ini bisa kita isi, bisa tidak. Jika kita isi maka ini wajib dicentang. Jika tidak, tidak usah dicentang. Untuk file kita lewati, tidak usah kita kasih file. Yang terpenting di sini, available. Di sini yang atas itu harus dicentang, kemudian yang 2 itu tidak usah dicentang. Ya. Jika Bapak Ibu sudah mahir, maka bisa mengatur kapan dibuka dan kapan ditutup. Kalau seperti ini berarti settingannya terbuka open. Terbuka tidak berbatas waktu. Ya, jika ingin berbatas waktu maka harus dicentang yang 2 itu, 2 sama cut off date-nya. Oke. Itu wajib centangannya. Nah, di sini di tipe file itu bisa dalam bentuk file dan bisa dalam bentuk teks. Kita centang dua-duanya. Terutama siswa yang tidak punya laptop nanti bisa ngetik di HP-nya masing-masing. Ya. Dalam bentuk teks tentunya. Tidak bisa bentuk gambar. Kalau gambar harus pakai file submission. Jadi bisa foto,
yang diupload adalah foto. Oke. Itu kita pilih berapa file maksimal yang bisa diupload, terserah. Kemudian besarnya file itu sudah menjadi standarnya, biarkan aja. Kita langsung ke restricted access. Ya. Jadi untuk yang lainnya sementara kita standarkan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah banyak waktu silahkan diotak-atik sendiri ya. Ya ini untuk restriction access. Kita tambahkan syaratnya. Anak-anak bisa mengakses ini setelah ulangan gitu, atau sebaliknya setelah materi. Nah itu terserah ya. Terserah dari Bapak Ibu. Kita klik add. Kita klik activity completion. Kemudian kita pilih choose. Syaratnya mana? Terserah. Di sini saya awalnya memberi contoh ulangan. Ya, jadi anak-anak bisa mengakses ini ya. Jika sudah klik ulangan. Di situ ada add restriction, itu tidak usah diklik ya. Tidak usah diklik. Nah, selanjutnya activity completion. Anak-anak dikatakan selesai membaca aktivitas ini jika pertama melihat dan jika mengirimkan tugas. Jika pengen lebih detail, itu yang tengah itu bisa dicentang. Tetapi kalau tengah dicentang, Bapak Ibu harus memberi nilai secara langsung di web. Kalau tidak, maka anak itu tidak akan bisa maju ke kegiatan aktivitas selanjutnya. Jadi ini awalnya tidak usah kita centang. Kan dalam masa tahap mengenal. Oke, jadi seperti itu. Sudah selesai, tinggal save, change, and return to course. Save and return to course. Nah, ini sudah ya. Oke. Nah, seandainya kita pengen kumpulan tugas itu di bawah materi ya. Jadi, kita pengen kumpulan tugas itu tidak di bawah ulangan, tetapi di bawah materi, maka kita bisa ngeklik drag and drop di situ. Klik, tahan, lepaskan. Oke. Nah, karena posisinya berubah, maka sebaiknya kita edit untuk akses restriksinya. Untuk akses restriksinya itu tidak ulangan materi 1 tetapi materi 1. Ya, di sini kita edit, kita langsung ke akses restriction access. Kita klik, kita rubah choose-nya, kita rubah menjadi materi 1. Jadi anak-anak wajib mengakses materi 1 dulu. Oke, kita save and change. Nah, karena sudah berubah yang di segmen, maka ulangan juga harus dirubah. Ulangan itu berarti syaratnya adalah anak-anak harus mengumpulkan tugas dulu. Klik edit. Oke, kita rubah restrict access-nya. Kita pilih ulangan. Jadi anak-anak bisa ulangan jika telah mengumpulkan tugas ya. Kita pilih mengumpulkan tugas. Oke, jadi ini sudah selesai. Siap untuk di-share anak-anak. Selanjutnya adalah kita akan membuat diskusi kelas berbasis teks. Ini saya sarankan ya. Ini murah sekali, hemat paket karena tidak ada Vicon-nya. Dan diskusi kelas itu kita taruh di setiap bab. Ya, setiap pertemuan. Setiap pertemuan bisa kita taruh. Ya. Jadi alangkah baiknya tidak menggunakan Vicon. Karena apa? Karena tentunya memberatkan siswa ya. Disarankan menggunakan ini. Nah, kecuali untuk beberapa mapel yang memang butuh presentasi ya. Maka mau nggak mau siswa harus menggunakan Vicon. Nah, ini untuk diskusi, klik chat. Ya, tambah activity namanya chat.
Nah, di sini kita tulis diskusi kelas. Oke, terserah namanya apa. Oke, jadi itu deskripsinya kita bisa tulis ya seperti itu. Harus sesuai jadwal ya, misalkan Senin jam 7 semuanya harus login dan harus chat. Oke. Ini jangan lupa dicentang untuk agar deskripsinya itu keluar. Nah, selanjutnya adalah chat sessionnya. Ini wajib diisi itu yang paling bawah. Ya, itu dirubah menjadi yes. Jadi historisnya itu nanti tersimpan. Oke. Untuk retrieve access tidak usah diisi karena diskusi itu tidak memerlukan akses ya. Ya, tidak usah diisi karena tidak memerlukan apa ya kewajiban untuk mengakses ya. Tetapi terserah Bapak Ibu. Kalau saya tidak usah. Selanjutnya untuk activity completion maka klik activity completion. Anak-anak dikatakan selesai jika telah mengikuti diskusi. Ya. Jika telah mengikuti diskusi dikatakan komplit. Itu centang. Oke. Kalau sudah save and return to course. Oke. Dah. Jadi ini sudah. Oke. Jika taruh diskusi itu di atas ya. Taruh diskusi di atas itu ya, agar semuanya itu diawali dengan diskusi ya. Jadi pertemuan, diskusi dulu, kemudian anak-anak mengerjakan. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tampilan sebagai siswa itu bagaimana? Nah, ini adalah tampilan sebagai siswa. Di sini terlihat tidak bisa mengakses jika kata pengantar itu belum dilihat. Ya. Jadi untuk melihat segmen, bagaimana cara mensegmen? Kita harus klik kata pengantar dulu. Jadi kita klik. Ya. Kita klik kata pengantar. Nah, di sini adalah kata pengantar. Ya, back. Untuk kembali, kata pengantar sudah tercentang. Ya, selanjutnya adalah materi 1. Untuk bisa tercentang materi 1, klik materi 1. Nah, itu adalah materi 1. Kita back. Contohnya ya. Nah, sekarang kumpulkan tugas materi ini seperti ini. Jika anak-anak ingin mengirim, klik add submission. Anak-anak bisa mengetik di HP-nya tulisan atau mengirimkan file entah foto, entah Word, entah Excel lewat situ, entah PDF ya lewat situ. Kemudian di save. Ya, misalkan ini saya kasih contoh ada file kebetulan di situ, saya tarik, lepaskan. Oke, lalu kita simpan, save change. Oke, berarti ini sudah terkirim ya. Oke, jadi seperti itu tampilan anak-anak. Oke, kita back lagi. Nah, sudah tercentang ya, tinggal ulangan materi 1. Nah, sekarang diskusi kelas. Bagaimana tampilan diskusi kelas? Ya, wajib seperti itu, kita klik di situ. Nah, ini ada diskusi kelas. Setiap diskusi kelas akan tersimpan secara otomatis, akan terrekod. Misalkan saya ketik seperti ini. Ya, jadi siswa bisa mengetik di situ ya, mengetik di situ. Nah, memang di sini intinya adalah percakapan ya. Jadi di dalam diskusi ini tidak boleh membicarakan yang lain, jadi fokus ke materi ya. Tidak boleh guyon, tidak boleh apa-apa.
Jadi khusus materi. Ya, jadi seperti itu. Oke, kalau sudah kita refresh. Nah, nanti akan muncul seperti itu ya. Historisnya itu sudah ada. Untuk melihat percakapan yang telah lalu, tinggal klik. Kemudian bisa diperlihatkan. Kemudian kita bisa melihat percakapannya apa saja. Kita klik di situ. Maka itu percakapannya. Oke. Jadi demikian ya. Kita telah belajar tentang bagaimana membuat assignment, bagaimana membuat diskusi kelas, dan menurut saya ini sudah komplit. Untuk pemula ini sudah oke. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang lesson ya di video selanjutnya. Lesson ini levelnya agak tinggi karena di situ ada materi plus pertanyaan ya, materi sama pertanyaan ya. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Silahkan share. Tapi ini khusus untuk guru sebagai course administration. Untuk guru sebagai manager itu beda lagi. Jadi hanya memang untuk tampilannya akan beda-beda. Guru sebagai guru juga akan beda. Ini guru sebagai course administration. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.